Ini Pak Mumek Vino, saya baru 18 tahun. Silakan Pak Mumek. Halo Pak Mumek, Ya, halo Pak. kamera tolong dinyalakan. Ya, ini sedang dinyalakan Pak. Ya, silakan. Bagaimana Pak kalau saya baru pemula ini Pak mau agar lebih konsisten Pak, agar tetap di agar tetap saya agar saya bisa tetap invest saham Pak sampai sampai kalau bisa sampai tua. Emang kalau sekarang nggak konsistennya itu seperti apa? Masih masih kayaknya saya masih ragu Pak, masih masih mau masih apa? Masih mau tambah belajar lagi Pak Pak Mumek untuk menganalisa Pak. dari kota mana? Manado Pak. Oh iya iya iya. Kedengaran dari logat bicaranya itu gitu loh. Wah ini pasti dari daerah ini, ya kan? Iya, Oke. Saya dari Manado. dari kemarin pengen banget ke Manado, ke Bunaken, tapi susah sekali atur waktunya sekarang ini. Oke, tapi saya udah menangkap lah pertanyaannya ya. Jadi sekarang kita mulai jawab saja seperti itu. Jadi begini ya. Sebenarnya kalau Pak Vino mulai usia 18 ya, dan mungkin siapapun yang mulai pada usia di bawah 20 tahun, ya itu bagus sekali lah. Nanti ketika nanti Bapak Ibu usia saya sekarang ya 34 tahun, ya udah kaya raya harusnya gitu loh. Ya kan? Saya juga ya mungkin hari ini ya relatif besar lah kita pegang dana berapa miliar seperti itu. Tapi kalau dulu waktu kita pertama mulai ya juga dari receh dulu 1 juta, 2 juta, 5 juta seperti itu. Cuman begini, biasanya problem dari anak muda itu ya apa ya? Saya itu usia 18 tahun itu masih kuliah semester 3 kali, yang boro-boro mikirin masa depan gitu loh. Pokoknya jalan-jalan aja, main Pro Evolution Soccer, futsal, rental PS, boro-boro mikirin saham. Nggak peduli saya mau krisis mau apa, pokoknya nikmatin hidup lah. Apalagi waktu itu kan saya baru pindah dari Cirebon ke Bandung, ya. Dari kampung ke kota bahasanya gitu kan. Melihat gemerlap kota Bandung seperti apa, cewek-ceweknya yang cantik-cantik, ya kan? Seperti itu. Boro-boro mikirin saham ketika itu. Jadi pokoknya bersenang-senang aja seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin ini agak berlawanan dengan yang disampaikan oleh investor-investor senior yang lain ya. Tapi saya akan menyarankan hal yang sama. Udah nikmatin hidup aja dulu lah. Nggak usah pusing. Loh Pak, waktu krisis 98, itu kan saya masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Krisis tahun 98, itu krisis yang luar biasa berat. 2020 ini juga kayaknya nggak separah tahun 98 itu. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi tahun 98, apakah saya pusing ketika itu? Enggak. Saya tetap main jalan seperti biasa. Yang pusing orang tua saya. Oh, papa saya gajinya dipotong segala macam. Anaknya mau main aja udah seperti itu. Sekarang saya kaya raya, saya punya duit banyak segala macam. Pusing Pak. IHSG naik sedikit, besoknya turun lagi seperti itu. Dan ketika umur sekarang, umur 30-an, ada banyak hal-hal yang dulu kita bisa kerjakan waktu masih muda, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Contohnya apa? Dulu waktu saya mulai full time di pasar modal, saya punya banyak waktu, saya suka mendaki gunung. Saya pernah itu dari Jakarta sampai Lombok naik sepeda motor, Pak. Lah sekarang udah nggak kuat, Pak. Naik motor dari Cilenyi sampai Jatinangor aja, apa dari rumah Cimahi sampai Jatinangor aja, pulang-pulang harus dikerok masuk angin, Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi, tapi gini, betul kalau misalnya nggak mulai dari awal ya lalu mulainya sampai kapan? Kalau kita mulainya udah tua kan udah terlambat juga. Seperti tadi ada yang cerita baru mulai usia 29 kan seperti itu. Jadi mulainya bagaimana? Mulailah dengan buka rekening ya. Lalu minta duit dari orang tua, nggak apa-apa, wajar. Saya juga umur 18 saya belum punya uang sendiri. Ya. Tapi bilangnya sama orang tuanya begini, Pak tolong kasih uang saya yang kalau misalnya rugi sampai habis, Bapak ikhlas gitu. Jadi jangan ngasih banyak-banyak, ya. Jangan langsung minta 10 jangan langsung minta 1 miliar, nggak akan dikasih meskipun Bapak aja punya duit segitu juga.
Ya, 10 juta aja seperti itu. Lalu duit 10 juta itu mulai belikan saham-saham yang Pak, jangan Pak ya, Mas Vino ini minimal tahu nama perusahaannya. Minimal Sudah pernah, Pak, ya, udah punya. ya, Udah apa? uang bidik misi saya kan mahasiswa. Iya, Terus saya dapat bidik misi. Jadi yang duit bidik misi itu saya transfer ke RDN. iya, 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 iya. Saya Jangan langsung pakai dana besar ya. Jangan langsung pakai dana besar. Ingat, besar kecil itu relatif. Mungkin ada juga orang yang bilang, Raffi Ahmad bilang 1 miliar itu kecil. Ya, kalau kata Mas Vino 1 miliar kecil, boleh. Tapi kalau kata Mas Vino 1 miliar besar, ya jangan. Seperti itu. Pakai dana kecil dulu, belikan saham-saham dari perusahaan yang tahu, lalu coba lihat perkembangannya. Nggak usah mikir profit atau rugi, dapetin dulu feelingnya. Bagaimana gitu feelingnya ketika kemarin BNI naik 6%. Wah, seneng kan? Ya kan? Lalu ketika kemarin tiba-tiba IHSG crash 5% gara-gara ada pengumuman PSBB. Deg-degan kan? Feeling-feeling seperti itu harus dibiasakan sampai nanti, dan itu tidak akan butuh waktu sebentar. Lama Pak, butuh waktu sekitar 5 sampai beberapa tahun, sampai akhirnya kita mati rasa. Sampai kita nggak gampang lagi panik. Sampai kita nggak gampang lagi, kalau udah cuan nggak akan pamer lagi gitu loh. Biasa aja gitu loh. Kalau misalnya kita baru cuan sedikit lalu pamer di Facebook, Anda masih pemula itu. Gitu. Jadi dapetin feelingnya aja dulu. Ya sama kita baca-baca laporan keuangan, perluas wawasan. Kita tidak akan bisa menguasai, tidak akan bisa memahami sektor perbankan, consumer good, properti, batu bara, konstruksi, dan seterusnya hanya dalam waktu 1-2 hari. Dan bahkan hanya dalam waktu 1-2 tahun, itu perlu waktu lama Pak. Hari ini setelah saya 10 tahun di pasar modal, Bapak boleh tanya apa aja sama saya bisa jawab. Tapi 10 tahun yang lalu, sama saya juga nggak ngerti apa-apa gitu. Proses pembelajaran butuh waktu. Jadi pesan saya, satu, nikmati hidup. Ya, nggak usah terlalu pusing dengan dinamika pasar modal. Nanti juga ada waktunya Bapak pusing, apalagi nanti udah punya keluarga, udah punya anak, pusing tuh, makan tuh itu, apa namanya, udah harus. Kalau sekarang sih paling biaya hidup kita untuk, kalau masih single ya apa sih, paling cuman buat jalan-jalan, makan seperti itu. Nanti kalau udah punya keluarga, bebannya beda lagi. Kedua, mulai dengan dana kecil dulu. Ketiga, jangan mikir soal untung rugi dulu. Dan keempat, kita fokus di feelingnya dulu. Yang penting kita dapat feelingnya itu, rasa panik itu seperti apa, greedy itu seperti apa, dan seterusnya. Nanti setelah agak lama, baru kita bisa terbiasa, sudah mati rasa. Dan dalam waktu 10 tahun ya, jadi kalau 18 tahun itu kan setelah 10 tahun jadi 28 ya, belum 30 malah. Itu masih muda loh 28 itu, seperti itu. Harusnya Pak Vino sudah cukup berpengalaman, sudah pernah untung besar di saham-saham tertentu dan pernah rugi besar juga di saham-saham yang lain ya. Dan nilai asetnya juga sudah tumbuh. Mungkin sudah beberapa miliar rupiah dan ya udah biasa aja seperti itu. Tapi itu butuh waktu kurang lebih 10 tahun, Pak. Jadi saran saya kurang lebih seperti itu aja ya. Jadi ini sebenarnya bukan cuma untuk Mas Vino ya, tapi juga untuk teman-teman yang lain yang masih mahasiswa segala macam. Enjoy your life. Nanti juga ada waktunya kita pusing dengan IHSG naik turun segala macam. Tapi untuk sekarang ya nikmati hidup aja dulu lah. Seperti itu. Berikutnya ya.